membuka bajunya dan menyuruh sang teman di sampingnya untuk tak melakukan apapun. Ia harus melawan gorila di hadapan mereka yang ukurannya 10 kali orang dewasa. Tapi gorila itu bukanlah gorila biasa, melainkan saudara kecil Tarzan. Tarzan dan gorila itu harus berkelahi dulu karena itulah tradisi hutan untuk menunjukkan dominasi. Sambil menatap saudaranya, Tarzan pun bersiap untuk menunjukkan kepuasannya. Ini semua dilakukan demi mendapat pengakuan dan kepercayaan dari para gorila yang sudah lama ia tinggalkan. Dengan sekuat tenaga, Tarzan dan saudaranya pun berlari untuk menciptakan momentum. Hingga akhirnya mereka pun menyiapkan pukulan dan voila, Tarzan terjatuh dan menerima pukulan dari saudaranya. Di sini ia tak menyerah dan mencoba bertahan sebaik mungkin. Tapi yang namanya gorila, kekuatannya bisa mencapai 500 hingga 1000 kg. Tarzan pun menjadi kesakitan saat menerima pukulan itu secara langsung. Dan tak hanya sekali, melainkan 2 kali hingga para gorila bersorak atas kemenangan rekannya. Tapi itu adalah kesalahan besar karena Tarzan bisa memanfaatkan kelengahan saudaranya. Ia pun melancarkan serangan ke perut dan beralih mengincar kepala. Namun itu semua belum cukup dan Tarzan sudah membuat marah saudaranya. Mereka pun berguling dan kepala Tarzan diserang terus-terusan. Selesai sudah, Tarzan menerima serangan akhir dan tak sanggup untuk berdiri lagi. Ia pun menyuruh temannya untuk menunduk dan berlutut di hadapan saudaranya. Memang manusia harus menunjukkan bagian tubuh paling rentan jika berada di hadapan gorila. Dengan begitu, gorila akan mengira kita sudah tunduk dan tak akan menyakiti kita lagi. Benar saja, gorila itu kembali ke sisi Tarzan dan mengabaikan temannya. Tarzan pun dipukul dengan lembut seakan saudara gorilanya mengucapkan selamat datang. Kini Tarzan sudah terbebas dari siksa neraka paling nyata. Dan tampaknya tangan kiri Tarzan terkilir sangat parah sehingga temannya menarik tangan itu sekuat tenaga. Tak terasa siang hari sudah berlalu dan malam pun tiba. Mereka membuat api unggun dan harus beristirahat dahulu. Tak lupa Tarzan harus menjahit lukanya menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Dalam kasus Tarzan, ia menggunakan gigitan semut agar kulitnya bisa menutup secara alami. Setelah lukanya tertutup, Tarzan pun mencoba menggerakkan tangan kirinya. Meskipun masih sakit, tapi ia bisa menahannya untuk saat ini. Di sini, ternyata baru diketahui bahwa temannya melakukan ini semua setelah menyaksikan perbudakan di Meksiko. Itulah kenapa ia benci perbudakan dan mengendus bahwa Raja Leopold akan melakukan hal yang sama pada orang-orang Kongo. Mendengar hal itu, Tarzan pun menjadi tahu bahwa temannya punya hati yang baik. Kebaikan hati adalah nilai terbesar dari manusia dan Tarzan tak menyesal berteman dengan pria ini. Hingga tiba-tiba Tarzan pun mendengar suara gajah. Tak hanya satu, melainkan rombongan gajah yang sudah dewasa. Mereka berjalan berkelompok dan Tarzan pun mendekat bersama temannya. Di sini Tarzan menyentuh gajah liar itu tanpa ada perlawanan darinya. Ini adalah hal yang tak biasa karena gajah dikenal sebagai hewan yang sensitif dan bisa membaca hati manusia. Gajah tak akan mau mendekati manusia dan membiarkan anak mereka disentuh jika manusia itu punya niat jahat. Karena itulah teman Tarzan bisa menyentuh anak gajah itu berkat hatinya yang tulus dan penuh kasih sayang. Dan begitulah, gajah memang hewan yang unik karena bukan hanya tubuhnya yang besar, tapi mereka memiliki kecerdasan dan perasaan layaknya manusia. Sementara itu, Jen masih ditahan dan dalam perjalanan ke ibu kota. Sedangkan teman sukunya terlihat sedang digantung sebagai jaminan jika rencana ilmuwan gila tak berjalan dengan baik. Tak berselang lama, ada seorang tentara yang hendak melepaskan ikatan Jane. Jane akan dipindahkan, tapi disinilah semua bencana itu bermula. Dengan bodohnya, Jane tiba-tiba berbicara menggunakan bahasa suku. Hingga akhirnya, teman suku Jane dijatuhkan ke dalam air sebagai peringatan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita saksikan di part 7.